Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkebanggaan, Bapak Ibu semua, dan juga Basi tentunya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali nggih. Apa sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang organ pencernaan pada manusia. Selain itu, kita juga akan berbicara tentang kalimat tanya. Oh, sebelum kalimat tanya, kita pelajari dulu tentang kata tanyanya dulu. Oke. Sebelum masuk pada pembelajaran, Basi akan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Hal atau langkah-langkah apa sih yang harus kita jaga? Atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari virus corona? Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk sering cuci tangan. Yang kedua, kita harus selalu menggunakan masker pada saat bepergian. Yang selanjutnya adalah kita menjaga jarak supaya kita tidak terkena virus dari orang lain. Diusahakan supaya kita tidak bepergian kalau tidak dalam kondisi yang sangat penting. Itu yang harus kita jaga ya anak-anak semua, supaya kita tetap sehat dan kita tetap semangat dalam menghadapi virus corona ini dan juga belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Baik, kita lanjut saja pada pembelajaran ya. Pada kesempatan kali ini Bu Asy akan menyajikan tentang pembelajaran organ pencernaan dan kata tanya. Yuk perhatikan tayangan dari Bu Asy. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang atau akan belajar tentang organ pencernaan dan fungsinya pada manusia. Selain itu, kita juga akan mengenal jenis kata tanya. Kita tahu dulu dong ya, apa sih tentang organ pencernaan itu? Iya, organ pencernaan adalah alat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita. Jadi, di dalam tubuh kita itu terdapat organ pencernaan ya anak-anak. Apa sih organ pencernaan pada manusia? Terdiri dari apa saja sih? Mari kita pelajari dan kita lihat. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran organ pencernaan, kita tahu dulu ya. Tadi kan Bu Asy mengatakan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan dan juga kata tanya. Kita lihat dulu, apa sih kata tanya itu? Iya, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu seperti orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari kata tanya. Sudah bisa membayangkan ya, apa sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Iya, kita langsung saja pada pembelajaran yang pertama. Tadi Bu Asy sudah mengatakan bahwa kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan. Pada manusia itu terdapat jenis-jenis organ pencernaan. Satu, ada mulut. Yang kedua, ada kerongkongan. Yang ketiga, ada lambung. Yang keempat, ada usus halus. Yang kelima, ada usus besar. Yang keenam atau yang terakhir itu ada anus. Masing-masing organ pencernaan manusia itu memiliki fungsinya masing-masing. Kita pelajari bareng-bareng seperti apa cara kerjanya dan juga fungsi dalam tubuh kita. Ya, kita mulai dari mulut ya. Anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak kebanggaan. Kita berbicara tentang mulut. Di dalam organ mulut itu terdapat gigi dan juga lidah. Iya, di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu mekanis dan juga kimiawi. Proses pencernaan mekanis itu dilakukan oleh gigi. Dan proses pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim. Kita berbicara dulu tentang gigi ya anak-anak. Iya, di dalam mulut manusia itu terdapat 4 jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri, yang kedua ada gigi taring, yang ketiga ada gigi geraham, dan juga ada gigi geraham ya. Iya. Masing-masing gigi itu memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing diciptakan. Oke, kita bicara tentang gigi seri.
Gigi jari itu terletak di paling depan ya anak-anak. Gigi jari itu berfungsi untuk memotong. Ya, pada saat kamu mau makan, gigi jari berfungsi untuk memotong makanan kalian. Kemudian ada gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk merobek jika kalian memakan daging misalnya. Terus ada juga gigi geraham. Fungsinya adalah untuk menghaluskan makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut kita supaya lebih halus dan lebih mudah untuk dicerna. Baik, selain gigi dalam mulut kita itu terdapat alat yang namanya adalah lidah. Lidah itu berfungsi untuk memberikan sensasi rasa ya pada kita pada saat kita makan. Nah, pada lidah itu dapat merasakan rasa pahit di pangkal, dapat merasakan rasa manis di ujung, dan dapat merasakan asam ataupun pedas berada di samping lidah. Begitu terkait organ yang pertama. Kita lanjut pada organ yang selanjutnya ya anak-anak. Ya, kita masuk kepada organ kerongkongan. Di situ dapat kalian lihat nih dari tayangan yang Bu Asi berikan. Pada organ kerongkongan, organ kerongkongan adalah organ yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi sebuah gerak yang namanya adalah gerak peristaltik. Ya, gerak peristaltik itu adalah gerak mendorong bolu-bolu makanan yang tadi sudah berhasil dicerna di dalam mulut untuk masuk ke dalam lambung. Gitu, kerongkongan itu adalah semacam pipa. Di situ bolu-bolu makanan atau makanan yang berhasil dimakan, dikunyah atau diproses di dalam mulut nanti akan terdorong pelan-pelan dari mulut ke kerongkongan, kemudian nanti masuk lambung. Nah, gerakan mendorong itu yang dimaksud dengan gerakan peristaltik. Yang selanjutnya setelah melalui perjalanan jauh di kerongkongan tadi, kemudian bolu-bolu makanan tadi akan masuk ke dalam lambung. Ya, pada organ lambung terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Enzim yang berperan di dalam organ lambung ini itu adalah enzim pepsin dan juga enzim renin. Selain itu, di dalam lambung ini juga terdapat yang namanya asam klorida. Fungsi dari asam klorida itu adalah untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Jadi, enzim klorida itu akan mensterilkan makanan yang nantinya akan diserap oleh tubuh kita. Ya, tadi sudah ada 3 organ pencernaan, ada mulut, ada kerongkongan, dan juga lambung. Selanjutnya apa? Organ pencernaan pada manusia? Ya, organ pencernaan yang selanjutnya itu adalah usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan dari enzim yang dihasilkan oleh organ hati dan pankreas. Kalau tadi di usus halus itu ada 4 macam enzim, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, enzim lipase, dan getah empedu. Ya, di situ ada enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan, maka dapat diartikan bahwa pada usus halus ini merupakan proses pencernaan secara kimiawi karena adanya bantuan daripada enzim pencernaan. Baik, pada organ pencernaan yang selanjutnya ya anak-anak, cermati bahwa organ yang selanjutnya itu adalah usus besar atau sering juga disebut dengan colon. Pada usus besar ini berbeda dengan usus halus ini. Kalau pada saat usus halus itu terjadi penyerapan sari-sari makanan di situ. Kalau pada usus besar ini hanya terjadi penyerapan air dan juga unsur-unsur hara. Gitu nggih. Nah, selanjutnya di dalam usus besar ini nanti sisa-sisa makanannya akan menjadi lebih padat
sehingga tidak berbentuk cair lagi karena airnya sudah diserap oleh usus besar ini. Ya, di dalam usus besar ini seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Basi, yaitu terjadi penyerapan air dan juga garam mineral. Iya, organ pencernaan yang terakhir itu apa? Iya, betul sekali. Organ pencernaan yang terakhir itu adalah anus. Anus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Nah, itu tadi pembelajaran pada kesempatan kali ini terkait dengan organ pencernaan pada manusia. Coba kita ulas lagi organ pencernaan pada manusia itu apa saja? Ya, kita mulai dari mulut. Ya, di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan kimiawi dan juga mekanis. Kimiawi dibantu oleh enzim, mekanis dibantu oleh gigi. Yang selanjutnya itu adalah organ kerongkongan. Di dalam organ kerongkongan terjadi yang namanya gerak, yaitu gerak peristaltik. Yang selanjutnya itu adalah organ lambung. Ya, di dalam organ lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi karena terdapat enzim di situ. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus. Di usus halus pun terjadi proses pencernaan secara kimiawi karena di situ terdapat 4 macam enzim yang membantu proses pencernaan. Yang selanjutnya adalah pada usus besar, di mana usus besar itu adalah menyerap air dan juga garam mineral sehingga sisa pencernaannya tidak berbentuk cair. Anak-anak yang hebat, organ pencernaan yang terakhir pada manusia itu adalah anus. Anus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan, di mana merupakan alat pembuangan. Jadi alat yang digunakan untuk membuang sisa-sisa pencernaan manusia, sehingga tubuh kita nanti akan menjadi sehat, terhindar dari penyakit. Oke, di sini kita akan melanjutkan kepada mengenal kata tanya. Sebelum mengenal kata tanya, Bu Aci akan mengajarkan tentang lagu yang berkaitan dengan kata tanya. Kita nyanyi bersama-sama lagunya, nggih? Yuk. 1, 2, 3. Pada hari apa ku turut ayah kemana? Naik apa bagaimana? Ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang mengapa? Mengendali apa supaya baik apanya? Apa, mengapa? Apa, siapa? Apa, kemana? Apa, di mana? Apa, bagaimana? Seru sekali ya anak-anak kita mengenal lagu terkait dengan kata tanya. Baik, kita lanjutkan kepada kata tanya. Ya, jenis kata tanya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu 5W1H. Apa saja itu 5W1H? Kita kenalan dulu ya. 5W1H. Ya, 5W yang pertama itu ada what, why, when, where, who, dan how. What itu menanyakan apa, berarti menanyakan sebuah peristiwa apa yang terjadi. Why menanyakan mengapa. When menanyakan kapan kejadiannya. Where menanyakan tempat, yaitu di mana. Who menanyakan siapa, bisa berbentuk orang ataupun binatang. Terus H, unsur H, yaitu how. Bagaimana proses kejadiannya, seperti itu. Itu adalah macam-macam kata tanya yang nantinya dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Ya, terima kasih anak-anak yang hebat untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.